Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas ternak banteng ya guys ya. Siapa lagi kalau bukan si Ferdian, adiknya Temon. Aduh, ini Ferdian ya guys ya, lagi dan lagi pencetus Indonesia gelap membuat gaduh ataupun yang pastinya ini adalah untuk mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah. Oh, no. Ini nggak baik. Jangan gitu ya dek. Nggak boleh. Baru-baru ini dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo adalah civil phobia. Katanya Prabowo itu takut dikritik, apalagi takut kepada masyarakat kecil ataupun warga sipil, guys. Lah yang milih Prabowo kan masyarakat, yang milih Prabowo kan warga sipil. Terus juga ya guys ya, ini kemarin Presiden Prabowo juga sudah membuat ataupun mengeluarkan kata-kata dia ingin berdebat dengan pencetus ataupun para tokoh-tokoh yang bilang Indonesia gelap. Terus kenapa disebut civil phobia? Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Aduh, kalau yang ini sih fix ya, Rizan udah gak ketolong lagi. DFK-nya tingkat parah nih ya, siapa lagi selain adik temuan kita nih si Ferdian ya. Jadi nih kemarin dia buat video yang tadi yang gue cuplikin itu. Dia bikin video di mana dia ingin mendebat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika melakukan wawancara bersama 7 pemret yang diundang ke Hambalang. Dan dia mengatakan bahwa Pak Prabowo itu civil phobia. Dalam artiannya Pak Prabowo itu takut kepada masyarakat sipil yang memberikan kritik gitu ya. Aduh, teman-teman. Terus itu yang dilakukan Pak Prabowo itu ngundang masyarakat sipil tuh, yang namanya jurnalis, pemret-pemret itu apa? Konyol emang ini manusia. Dan lagian ya, kalau misalnya Pak Prabowo civil phobia, lu coba pikir deh ya, dari mana Pak Prabowo mengawali karir politiknya, ya bukan karir militernya ya. Dia bangun partai politik yang isinya orang sipil dan ikut kontestasi untuk bisa jadi posisinya sekarang, kalah juga ikutin kontestasi, ikutin aturan yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Dan kalau lu tadi ya bawa itu potongan gambar daripada Kompasiana, ini coba kita lihat dulu yuk. Ada teman, ketika lo ngutip gambar yang ini, lo baca nggak bawahnya? Civil phobia adalah ketakutan, kebencian, atau upaya sistematis untuk membungkam warga sipil yang menyuarakan pendapatnya terutama dalam isu sosial dan politik. Fenomena ini sering terjadi dalam bentuk intimidasi digital, sensor media, serangan pribadi, atau regulasi yang mengekang kebebasan berekspresi di ruang publik maupun private. Ini, kalau dari kesimpulan yang ini terjadi, Pak Prabowo civil phobia, lo mungkin udah nggak bisa bersuara, lo nggak mungkin bisa posting video lo tiap hari, di mana video lo tuh adalah kebencian terhadap pemerintah, ujung-ujungnya adalah bawa Mulyono. Udah nggak ada lain, nggak ada bukan video-video lo, boleh dicek itu semuanya. Gue yakin lu bisa baca, jadi karakteristik lu baca sendiri aja. Kesimpulan di pojok baca, civil phobia bukan sekedar ketidaksukaan terhadap kritik, tapi ketakutan sistematis terhadap partisipasi warga sipil dalam ruang demokrasi. Jika dibiarkan, fenomena ini bisa mengkikis kebebasan bicara dan mempersempit ruang diskusi publik. Ini nih kalau Pak Prabowo civil phobia, satu, udah balik lagi kayak zamannya Pak Harto. Yang kedua, ya lu kemarin gak bisa bebas tuh memimpin demo Indonesia gelap jilid-jilitan. Itu udah berapa kali lu dibiarin sama Pak Prabowo untuk mengisi ruang demokrasi. Dan lucu lagi kalau misalnya Pak Prabowo seorang civil phobia, ketika wawancara kemarin yang 3 jam, ketika seorang Najwa Shihab mencecar pertanyaan, mungkin pada saat itu akan ditolak, apalagi moderator udah nyetopin. Tapi apa? Pak Prabowo mempersilahkan. Nggak apa-apa, gue masih bisa handle itu pertanyaannya. Nggak apa-apa, biarin dia mau nanya, mau apa, terserah dia. Ini namanya diskusi.
Oke lah, kalau misalnya lu ngomong Pak Prabowo itu berlatar belakang militer, tapi kan lu harus paham gitu ya, pakai ini nih mikirnya, bahwa Pak Prabowo sekarang udah adalah masyarakat sipil, di mana Pak Prabowo juga adalah anggota organisasi yang begitu besar, itu partai, ya, di mana isinya tuh orang-orang sipil semua, kagak ada militer di sono, ya, lu pahamin itu ya. Dan kalau misalnya mau bilang dibandingin sama organisasi lu yang cuman BEM, itu tuh lebih besar organisasi masyarakat sipilnya dibandingkan lu. Dan kalau mau bicara masalah fobia-fobiaan, yang fobia itu rasanya lu ngalamin namanya state phobia. Dari apa yang gue baca di buku ini nih ya, State Phobia and Civil Society by Michel Foucault. Di sana dijelaskan bahwa orang yang ngalamin namanya state phobia itu selalu merasa skeptis terhadap negara, selalu pikirannya negatif terhadap negara itu, peranan negara itu ngancurin masyarakat. Padahal sebenarnya harus dipahami, di situ juga dituliskan bahwa kekuatan itu dispersed, ya, jadi menyebar. Tapi kalau lu kan salah sini, salah sini, salah sini, pokoknya dia, bahkan yang udah pensiun juga, yang udah mantan juga masih lu salah-salahin mulu. Dan kalau memang ini masih sakit tuh mah nggak susah ya. Jadi state phobia tuh kan susah hilang juga gitu ya. Dan harus dipahamin, yang harus dipahamin taruh di kepala nih baik-baik gitu, pikirkan gitu ya. Bahwa kemarin juga Pak Prabowo pernah menyampaikan sewaktu dia dilantik kalau nggak salah ya, bahwa dia mengatakan saya ini presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada lagi perlu ngotakin 01, 02, 03, nggak ada. Kalaulah kita 01, 02, 03, karena kita gabung jadi satu. Ketika presiden kita membuat sebuah kesalahan, kritiklah sepantasnya, seporsinya, seberapa salahnya itu yang kita kritik, bukan menghina, bukan menghujat. Dan kritik itu tujuannya membangun supaya presiden kita dengan jajaran kabinetnya itu bisa memperbaiki dan bisa melayani kita dengan lebih baik lagi. Itu bukan cari-cari kesalahan. Udah presiden terbuka, memberikan ruang diskusi publik, dikatain sipil fobia. Susah lah. Dan sekedar sarannya deh temuan, gue paham lu mepet sama si Merah dan ngerasain sakit hati banget gitu sama mantan gitu ya. Kalau memang mantan ngakuin kesalahan silahkan lu omongin, tapi ketika ada suatu masalah yang sebenarnya nggak related sama mantan, nggak perlu dihubung-hubungi sedikit-sedikit sama mantan, dikit-dikit nyalain mantan, kelihatan banget sakit hati lu di situ. Gimana guys, menurut Anda terkait pernyataan dari adiknya Temon, yaitu siapa? Ferdian. Ini aneh, konyol, bisa dibilang blunder. Seorang yang katanya berpendidikan bisa menyebut bahwa seorang Prabowo adalah civil phobia. Secara tidak langsung, itu adalah mengadu domba masyarakat bawah kepada pemerintah. Itu nggak baik. Karena apa? Kan orang taunya civil phobia, jelek kayak gitu guys. Kamu nonton gak sih? Sumpah demi apapun gue malu banget. Jadi guys, ada video, gue sebut nama aja lah ya, namanya itu Mas Firdian. Kemarin bikin video yang bilang kalau presiden kita itu civil phobia. FYI, civil phobia itu gampangnya sebuah ketakutan terhadap warga sipil atau anti sama warga sipil yang menyuarakan kritik atau pendapat tentang isu sosial. Sekarang gue tanya, pertama, presiden kita itu warga sipil bukan? Warga sipil. Jadi jangan dikira presiden itu bukan warga sipil. Pak Prabowo itu warga sipil. Walaupun dia kepala negara ya guys, tapi statusnya dia tetap warga sipil. Dua, presiden kita itu anti nggak sama kritik dan pendapat dari publik. Kalau iya, nggak mungkin kemarin tuh presiden undang media-media gede di Indonesia buat datang ke Hambalang. Mereka bebas buat nanya apa aja tentang isu sosial yang ada di Indonesia sekarang. Malah presiden itu tuh terima kritikan, ngaku kalau salah soal komunikasi ke masyarakat gara-gara chaos kerja mulu, banyak masalah yang kudu diberesin. Ini konteksnya yang soal kepala B2 yang diterima tempe salah satu media di Indonesia, itu kan kantor komunikasi kepresidenan sempat ada yang bilang dimasak aja kepala B2-nya. Itu kan sebenarnya nggak etis sebagai representasi kepresidenan, tapi Pak Prabowo mengakui itu kesalahan dia dan beliau bilang mau memperbaiki cara komunikasi dia ke masyarakat atau ke publik ke depannya. Dari sini aja bisa dilihat kalau beliau sebenarnya menerima kritikan. Jadi kalau Mas Firdian bilang presiden itu civil phobia, nggak nyambung mas sama momen yang terjadi dari kemarin. Terus juga soal video presiden wawancara sama Pemret itu jangan dipotong-potong lah, konteksnya jadi hilang. Harusnya nih mas ya, kita ini yang punya penonton sama pendengar di platform sosial media harus bisa lebih kritik tapi objektif. Kalau ada kesalahan kita kritik, kalau ada kebaikan kita apresiasi. Kalau nggak mau apresiasi ya udah diem aja, nggak usah dicari-cari kesalahan. Soalnya kalau nyari-nyari kesalahan mulu malah kelihatan goblok. Kelas goblok. Bukan saya yang ngomong ya, ngomong goblok itu bukan saya, tapi Anda sendiri yang membuat orang lain berbicara goblok. Katanya orang berpendidikan
Tapi nyatanya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Prabowo itu gak cuma tunduk sama sipil, tapi bisa menang lewat jalur sipil. Gak habis pikir sih, ada bocil yang berlagak sok kritis, tapi kurang wawasan dan gak paham sejarah. Dengan gampangnya doi ngebacot kalau Prabowo itu sipil fobia. Mungkin doi kurang tidur kayaknya. Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Kalau kalian mau buka mata sedikit, lihat rekam jejak dari karir Prabowo, justru Prabowo nunjukin hal yang sebaliknya. Menjunjung tinggi supremasi sipil. Gua bedah satu persatu nih. Pertama, Prabowo bikin partai sendiri, namanya Gerindra. Mayoritas siapa isinya? Ya orang sipil, bukan pensiunan militer. Ada akademisi, aktivis, anak muda, pengusaha, petani, nelayan, dan berbagai macam profesi lainnya. Kalau dia beneran sipil fobia nih, ngapain doi repot-repot bikin partai yang isinya justru malah sipil semua? Ini karena dia paham, tunduk, dan patuh terhadap supremasi sipil. Kedua, Prabowo itu udah berkali-kali ikut pilpres dan kebanyakan tuh hasilnya kalah. Tapi apa pernah doi baper, ngajak chaos, ngajak kudeta atau ngambek? Enggak bro. Doi terima semua hasilnya. Kalah, tanding lagi. Kalah, tanding lagi. Dia ikut aturan main dan tetap patuh sama proses demokrasi pastinya. Nah, gak semua orang punya mental kayak gitu. Coba deh kalian bayangin. Orang yang disebut sipil fobia, tapi malah berjuang lewat jalur sipil. Gimana ceritanya? Yang ketiga nih, pas doi dipecat dari militer, doi itu gak bikin tuh yang namanya manuver-manuver. Padahal tuh, doi punya power pada saat itu. Punya pasukan yang paling banyak pastinya. Malah nih, dengan jiwa besarnya, menerima semua tuduhan dan fitnah kepada dirinya. Kalian nih yang baru hari ini teriak-teriak kembalikan militer ke baraknya. Hey, Prabowo sudah lakuin itu sejak puluhan tahun yang lalu. Yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Padahal saya pegang pasukan terbanyak. Nah, ini tuh bukti kalau Pak Prabowo itu sangat menjunjung tinggi supremasi sipil. Yang keempat nih, sekarang nih semenjak Prabowo jadi presiden, lihat deh jajaran menteri-menterinya. Lebih banyak sipil atau militer? Menteri-menteri di kabinetnya itu diisi oleh hampir 90% yang berasal dari sipil. Jadi, kalau ada yang masih ngomong Prabowo itu sipil fobia, doi cuma baca sepotong sejarah doang. Karena kalau dilihat sejarah hidup Prabowo secara utuh, justru doi itu salah satu contoh yang paling kuat soal bagaimana mantan militer bisa patuh dan tunduk kepada supremasi sipil. Jadi intinya Firdian itu adalah belum. Yang jadi pertanyaan Bang Sanu ya guys ya, jangan-jangan ini orang tidak tahu apa itu arti civil phobia. Aduh, sakit hati sih boleh ya guys ya. Ini yang membuat kita sebagai masyarakat bawah ya guys ya, tahun 2029 no PDIP. Bahaya juga untuk Mak Banteng. Mak Banteng mau apapun itu wong dari bawahnya juga seperti itu ya. Kita yang dari bawah taunya ya dari atas. Kayak gitu guys ya. Yang pasti siapapun orangnya yang intinya ingin membenturkan ataupun mengadu domba antara pemerintah dengan masyarakat, kita tidak terima ya. Gimana menurut kalian guys tentang pernyataan dari adik temon ini guys ya? Ini adik temon guys ini ya. Kalau nggak kenal ini adik temon. Yang katanya cerdas. Tapi goblok. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.